Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini tetap semangat belajar walaupun cuaca sedang hujan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 2. Mari belajar surah An-Nasr. 2 minggu yang lalu kita telah belajar menulis surah An-Nasr dan kita juga sudah menghafal surah An-Nasr. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita baca bersama-sama dulu bacaan surah An-Nasr. Baca, ikutin sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bacaan surah An-Nasr. Sekarang kita akan belajar pesan surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surah An-Nasr itu diantaranya ada 2. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Demikian pelajaran 2 hari ini ya. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang dikehendaki. Sekarang kita amati gambar berikut. Di sini ada gambar 3.1 dan 3.2. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kemukakan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Karena kita tidak bertatap muka, jadi kita bahas gambar 3.1. Ini gambar tentang apa? Ya, ini dia gambar sedang beribadah kepada Allah, yaitu dengan sholat. Sedangkan gambar 3.2 itu ada seorang anak yang memberikan makanan kepada pengemis. Selanjutnya kita akan belajar Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah.
Allah itu hanya ada satu. Allah itu tunggal, bukan dua ya. Allah cuma satu di seluruh muka bumi. Seluruh dunia kita punya satu, yaitu Allah, Tuhan kita semua. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kita punya orang tua, punya saudara, ada yang melahirkan kita, sedangkan Allah itu tidak ada. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Misalnya ada pohon. Pohon itu dianggap keramat lah. Berarti dia menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh. Itu namanya syirik. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Di sini ada enggak yang suka baca ramalan, misalnya zodiak? Nah, itu tidak boleh. Itu sama saja dengan menyekutukan Allah. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Setelah tadi kita belajar tentang Allah Maha Esa, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk hidup yang Dia kehendaki. Allah memberi tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan. Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk hidup. Nah, jadi Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Ini termasuk ke dalam Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, apa arti Asmaul Husna? Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya 99. Yang tadi ada Allah Maha Esa, kemudian ini ada Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Kepada siapa Allah memberi? Kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Mau yang orang non-muslim, mau yang muslim, Allah memberikan rezekinya ya. Kemudian jika kita sudah percaya bahwa Allah itu Maha Pemberi, maka kita hendaknya melaksanakan suka memberikan sesuatu kepada orang lain. 2. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 3. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. 4. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, jika kita percaya Allah Maha Pemberi, maka kita hendaknya meneladaninya dengan suka memberi kepada orang lain dengan ikhlas. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ya, isi pesan pokok surah An-Nasr, kemudian Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Jangan ditutup dulu, setelah ini ibu akan memberikan tugas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.